Halo semua. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang Quran Surat An-Naml ayat 125 sampai dengan 128. Ya, pertama-tama aku bakalan bacain dulu ayatnya. Aku bakalan bacain dulu terjemahannya, kemudian baru aku mencoba menjelaskan satu persatu maksud dari ayatnya. Pusing. Oke, aku bakalan gunain Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian di ayat 126, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Kemudian di ayat 127, dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu adalah terjemahan dari An-Nahl ayat 125 sampai 128. 125 sampai 128. Jadi di ayat 125, kita mulai dari ayat 125. Di ayat 125, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan jalan yang hikmah. Hikmah di sini itu artinya adalah baik. Hikmah di sini itu artinya dengan jalan yang lemah lembut, dengan jalan yang tidak menjatuhkan, dengan jalan yang tidak merendahkan, dengan jalan yang masuk kepada orang tersebut. Jadi di sini tuh kebaikannya tuh bergantung kepada gimana caranya supaya apabila kita menyeru atau kita berdakwah itu bisa nangkap di orang yang kita beritahu, entah dengan cara mungkin diajarkan seperti anak kecil, atau mungkin dengan cara dianalogikan dengan contoh, atau mungkin dengan sesuatu yang lain yang sekiranya lebih baik dan lebih cocok untuk si pendengar. Kemudian, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Berdebat dengan mereka dengan cara yang baik itu dengan cara yang beradab, dengan cara kita tidak menjatuhkan, dengan cara yang mana kita tidak ngegas, kita tidak marah-marah, kemudian kita tidak ingin menang sendiri. Kita mendengarkan mereka, kita menanggapi mereka, kita menerima pendapat mereka, kemudian apabila tidak cocok kita sanggah dengan sanggahan yang baik, dengan yang hikmah itu hasanah. Hikmah itu baik gitu, sesuatu yang baik, lembut, kemudian dengan sopan. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ketika kita sedang berdakwah atau ketika kita sedang memberitahu orang lain, itu kita tidak boleh mengklasifikasi diri kita tuh sebagai seseorang yang benar, tetapi tujuan kita tuh cuma mengingat. Tujuan kita itu hanya untuk memberitahu, hanya untuk mengingat masalah siapa yang mendapat petunjuk, masalah siapa yang sesat, masalah siapa yang bermasalah, itu Allah. Itu haknya Allah, itu bukan punya kita. Kemudian di ayat selanjutnya itu di ayat 126, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Nah, kemarin di bagian sini itu pas lagi pelajaran itu ada
ada salah satu murid yang bertanya, berarti kita boleh balas dendam dong gitu kan. Pertanyaannya, sebenarnya di ayat sini itu tidak menjelaskan bahwa fokusnya itu bukan dibalas dendamnya, tetapi ini tuh arti dari ayat ini tuh artinya adalah menegakkan keadilan, yang mana apabila seseorang melakukan sesuatu kemudian itu jahat, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Balasan setimpal itu maksudnya gini, misalkan ada seseorang yang mencuri, nah apabila dia mencuri, itu balasannya itu sebenarnya boleh untuk kita mencuri balik, tapi itu tidak baik aslinya, karena sebenarnya mencuri itu dilarang. Jadi maksudnya itu misalkan ada orang memukul gitu kan, terus kemudian kita pukul balik, itu boleh, tetapi di sini Allah bilang, tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi kalau ada orang yang mukul, berarti kita bersabar aja, walaupun sebenarnya kita boleh untuk membalasnya, cuman lebih mulia seseorang yang bersabar. Kemudian yang bagian balas setimpal itu atau balas sesuai balasan itu, contohnya kayak mencuri tadi. Nah berarti dia mencuri harta kita, misalkan ada seseorang yang mencuri harta kita, berarti cara membalasnya itu bukan dengan kita mencuri balik, tetapi kita gugat dia ke pengadilan, nanti pengadilan yang memberikan balasan yang setimpal untuk si pencuri ini. Jadi maksud dari balasah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu itu artinya itu untuk menegakkan keadilan, bukan untuk membalas dendam. Apalagi membalas dendamnya kalau kita menggunakan nafsu ya, atau kita dengan membabi buta, atau dengan keinginan sendiri yang kayak, kan kamu udah mencuri berarti aku curi balik kamu, atau misalkan kamu kan udah nampar aku, ya udah aku tampar kamu balik. Enggak, di situ di ayat ini tuh dia menjelaskan tentang ini tuh pentingnya menegakkan keadilan, bukan tentang membalas dendam. Kemudian di highlight kan setelahnya itu dibahas, kemudian di 2 ayat setelahnya itu malah lebih banyak dibahas tentang kesabaran. Yang pertama di akhir ayat 126 tadi, tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Kemudian di ayat setelahnya diceritakan lagi atau diulang kembali gitu. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jadi kita itu bersabar tuh karena pertolongan Allah. Allah yang mengizinkan kita untuk kita bisa bersabar. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Jadi kita apabila kita dizolimi atau misalkan kita diperlakukan tidak adil, itu kita tuh tidak usah bersedih hati dan tidak usah bersempit dada, karena sesungguhnya Allah itu bersama kita. Allah tuh tidak pernah tidur, Allah tuh melihat kita, Allah mengetahui apa yang terjadi dengan kita, Allah akan membalas apa yang kejahatan yang mereka berbuat terhadap kita gitu. Allah tidak pernah luput gitu dari kita. Kemudian di ayat selanjutnya juga dijelaskan lagi bahwa sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah tuh akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang suka berbuat kebaikan gitu. Kemudian korelasinya dan ayat ini dengan pendidikan itu, bahwa ayat ini itu mengajarkan yang pertama, ayat ini menyuruh kita untuk berdakwah. Berdakwahnya dengan cara apa? Berdakwah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang nasihat yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang mana bisa menyamankan kita, pendapat kita, atau apa yang ingin kita masuki itu dengan orang lain gitu. Jadi sejalan dengan apa yang cocok di audiens yang mendengar gitu. Kemudian ayat ini juga yang kedua mengajarkan kita untuk sopan, untuk beradab, untuk mengetahui kalau misalkan berdebat itu boleh, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dan dengan cara yang berwibawa gitu. Jadi tidak asal-asalan mencerca atau asal-asalan berdebat seperti itu, tidak. Tetapi ada tata caranya, ada kebaikannya, ada adabnya gitu.
Kemudian yang ketiga, ayat ini tuh mengajarkan tentang kesabaran, dimana Allah itu menyebut sabar itu 3 kali, 3 ayat di 126, 127, dan 128. Kemudian yang keempat, ayat ini tuh mengajarkan kita untuk jangan bersedih hati dan jangan bersempit dada apabila ada seseorang yang jahat kepada kita atau misalkan zalim kepada kita, karena Allah itu, pertolongan Allah itu selalu bersama kita gitu. Terus yang kelima ya? Yang kelima itu, Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Gitu. Demikian penjelasannya dari surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.